Saya akan menjelaskan cara-cara merakit CPU. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahan dan komponennya. Ini adalah obeng. Obeng berfungsi sebagai untuk mengencangkan dan mengendorkan skrup. Motherboard berfungsi sebagai penghubung perangkat lainnya. Dan ini adalah prosesor sebagai penyampai data di perangkat lain. Dan ini adalah etching sebagai pendingin prosesor. Dan ini adalah pasta. Fungsinya untuk mendinginkan prosesor sama dengan etching. Dan ini adalah hard disk yang berfungsi itu sebagai penyimpan data di dalam komputer. Dan ini adalah RAM, penyimpanan data untuk data sementara. Dan ini adalah VGA untuk memperjelas tampilan grafis atau video. Dan ini adalah DVD yang berfungsi untuk membaca data yang berada di CD atau DVD. Ini adalah kabel SATA yang berfungsi sebagai untuk menghubungkan hardware hard disk dan CD dari CD-ROM ke motherboard. Terus. Mak kon guyung-guyung ngene lho senyum to, Cuk. Iki lho, PSU, Para Sapli. PSU sebagai menyaplai daya ke perangkat lain. Taek wangi. Sebagai menyaplai daya ke perangkat lain. Ayo, Cal. Ayo, Ro. Berfungsi sebagai menyupli daya ke perangkat lain. Dan ini adalah casing yang berfungsi sebagai pelindung perangkat keras. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan langkah-langkah merakit komputer. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah tata-letak dan skematik pada hardware pada motherboard. Pada kali ini motherboard yang akan saya gunakan. Dan tata-letak tersebut diantaranya ini letak dari prosesor, ini letak dari RAM, letak VGA, ini letak dari kabel data SATA, dan ini merupakan disk panel yang berfungsi sebagai slot tombol power. Lebih jelasnya akan saya terangkan pada tahap berikut nanti. Oke, kita akan memasuki tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita akan memasang sebuah prosesor pada sebuah motherboard. Sebelum memasang prosesor, kita harus mengetahui yang ada di prosesor dan yang ada di motherboard. Begini cara pemasangannya. Setelah prosesor telah terpasang dengan baik, kita akan menguji sebuah pengaitnya. Dan setelah itu kita akan memberi pasta prosesor pada prosesor agar tidak mengalami suhu yang panas saat terkena etching. Saat memberi pasta, usahakan memberi sedikit saja. Dan ketika pasta terlalu banyak, pasta tersebut akan melepuh kepada pasta komponen yang ada di motherboard. Dan pada prosesor tahap berikutnya yaitu memasang fan etching pada motherboard. Masukkan pengunci etching yang tersedia pada lubang motherboard, lalu kencangkan. Setelah itu tancapkan kabel power pada fan etching pada slot yang ada di motherboard seperti ini. Setelah itu siapkan casing untuk penempatan motherboard pada casing. Lalu kita pasang motherboard pada casing.
Saat terpasang, lalu kita masukkan satu skrup, kita stop lubang yang tersedia. Setelah terpasang pada casing, selanjutnya kita akan memasang power supply pada casing setelah terpasang, kita akan memasang sebuah skrup pada setiap lubang yang tersedia. Jadi saya kira sudah cukup memasang skrup. Selanjutnya kita akan memasang kabel power double 4 pin pada motherboard. Setelah itu kita akan memasang kabel power ADX pada tempat yang telah disediakan. Pada tahap kali ini kita akan memasang hard disk pada casing yang tanya sudah disediakan. Setelah itu kita akan memasang skrup pada lubang yang telah disediakan. Kemudian tancapkan kabel power pada hard disk. Lalu tancapkan juga kabel data SATA pada hard disk yang menghubungkan ke motherboard. Pada tahap kali ini kita akan memasang DVD ROM pada hatching, letakkan melalui depan. Setelah itu masukkan skrup pada lubang yang disediakan. Kita kencangkan dengan obeng. Kemudian tancapkan kabel power pada DVD ROM. Lalu pasangkan juga kabel data SATA yang menghubungkan DVD ROM ke motherboard. Pada tahap kali ini kita akan memasang VGA pada slot yang tersedia di motherboard. Usahakan memasukkan secara bersamaan dan masukkan ke ujung kiri dan kanan. Pada tahap kali ini kita akan memasang kabel reset pada motherboard, LED LED, power LED, kabel power. Tahap selanjutnya kita akan memasang RAM pada motherboard. Usahakan posisi lekukan sesuai dengan slot yang ada di motherboard.
Lakukan secara bersamaan pada ujung kiri dan kanan. Pada tahap terakhir, kita akan memasang casing pada CPU dengan cara menggesernya. Dan CPU sudah siap digunakan. Saya Aldioma Salini Akbar. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.